kami sedang sarapan, dia muncul, Pak, sini bingung siapa ini orang? Iya nggak tahu, nggak pernah ketemu. Iya nggak ada fotonya gitu. Dan ternyata dia cuma tinggal 30 meter dari sini tempat kita retreat. Coba cerita sesuatu dong, kenalan, coba tahu. Apa ya? Nggak tahu gimana kamu tuh, papa sapa kamu di IG itu. Saya sebenarnya udah lama Bang sering mengikuti apa ya kisahnya. Tapi ini ya bagi saya itu sesuatu yang wow di perjalanannya, dan juga saya sering mengikuti dari IG-nya. IG-nya mengikuti walaupun tidak terus apa ya aktif dalam artian bertanya atau apa, tapi saya dari situ banyak sekali hal yang baru, apalagi dengan penjelasan pembelajaran tentang firman itu sangat-sangat apa ya mudah dicerna. Jadi saya bukan orang yang ribet itu gampangnya tapi itu dapat poinnya itu sangat jelas dan mendasar, dan yang pasti itu tuntunan dari Roh Kudus. Dan sampai di sini kita ada keinginan saya ingin ketemu sampai suatu saat warga mandiri bahwa itu karena saya dulu di Jawa dari bawah. Terus ternyata jalannya ini tapi waktu itu di IG itu apa saya mau ke Apius gitu. Wah itu ya pas itu mengikuti ini. Mas saya nggak merespon dari kita Mas Binuka apa ya, itu nanti kita mana Binuka? Binuka masuk. Dari situ saya tadi malam baru mulai kemarin. Iya. Siap. Karena saya di sini cuma berdua dengan mas saya, usia baru TK 5 tahun setengah. Kalau istri saya ada di Bandung, dia tiap minggu pulang. Terus ini terus tadi pulang saya kan hujan, ada tak tunjukin itu. Karena kan bahas ini nanti dia explore gitu kan. Ya terus pagi baru saya kasih tahu. Ini kita mampir dulu sebelum ke sekolah. Nanti ketemu opa itu siapa? Opa kakek ya, masa jelasin piye. Nanti ketemu itu. Turun ke sini langsung tanya sama dari kantor itu ya. Karena di aula tadi dengar suaranya loh di saya di ngobrol dengan dari situ luar biasa. Saya ketemu ya. Bingung kok. Nggak mau, kalau kamu nggak masuk duduk, telepon biar nanti. Ayo. Coba. Dari kampus. Kamu yang pilih tema. Ini tema kita menata prioritas dalam keluarga. 90% kalau bicara prioritas dalam keluarga itu pasti uang, betul tidak? Ngatur keuangan, manajemen keuangan, bagaimana sumber keuangan. Nah, karena Tuhan Yesus yang berkata, setan itu uang dan uang itu setan. Jawab. Jadi kalau ada keluarga prioritasnya uang, berarti memberi prioritas siapa? Wis. Keluarga setan itu jangan kaget. Walaupun kita hidup itu pasti perlu uang, betul nggak? Orang mati aja nggak gratis. Coba orang Klaten saya tanya, semurah-murahnya ngubur orang berapa di Klaten? Enggak 1 juta. Nanti seluruh lainnya. Iya, betul. Ayo, yang Jogja berapa? Paling murah. 5 juta kan? Dengan rumah dukanya aja 5 juta. Berapa? Iya. Jadi mati aja nggak ada yang gratis, apalagi yang hidup. Tapi jangan sampai prioritas utama dalam keluarga kita adalah ngurusi setan ini. Ingat baik-baik.
Nah, masing-masing keluarga pasti punya prioritas yang beda-beda, betul tidak? Tergantung keluarga besar, keluarga kecil. Itu pun masih tergantung lagi keluarga besar, keluarga kecil itu hemat atau tidak. Pak, Bedakan. udah disetting belum suaranya yang katanya bergema. Ya bergema ya nggak tahu lagi. Siapa yang bilang? Filipus. Sudah disetting kok itu Filipus. Nah, kalau bergema nggak tahu kenapa. Yang kemana tidak? Oke ya, lanjutkan. Bedakan hemat dengan pelit. Betul tidak? Ya, keluarga harus hemat, tetapi jangan pelit. Keluarga yang pelit itu merusak anak-anak. Amin kan saudara? Amin. Keluarga pelit pasti merusak anak-anak. Nah ini ada cucu saya lagi mulai berangkat di bahasa Indonesia, merangkak. Nah kemarin ada salah satu keluarga muda masih muslim, dia salah satu security di suatu gedung. Yang saya pernah ke gedung itu, kalau Gus bilang sesuatu dia kaget. Nah ternyata dia itu memang nggak punya ayah ibu, anak yatim piatu. Nah menikah, saya yang jadi saksi pernikahannya muslim. Nah anaknya baru umur 8 bulan. Nah, terus dia bilang, Pak bisa nggak, namanya Kenan anaknya BK, bisa nggak bantu saya belikan Kenan Walker itu? Saya bilang jangan pakai Walker. Nah dia kaget juga kenapa? Nah dia klik di Google. Dan memang Walker itu bahaya untuk anak-anak. Kaki bisa letter O, ya. Dan kalau Walker itu cuma kaki yang gerak, otot tangan, badan semuanya enggak. Nah saya bilang merangkak buat anak-anak itu paling sehat. Serius. Jadi tidak semua teknologi itu berguna atau baik. Nah, contohnya ini merangkak itu baik, sehat. Nanti biar dia sehat terantanan. Nah, terantanan itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Saya ajarin itu. Jadi kalau dia lihat sesuatu terus mau berdiri, biarin, jangan dilarang. Terus dia cari sesuatu. Nah, itu sehat sekali. Baiknya kita lanjutkan. Jadi keluarga yang pelit itu pasti merusak anak-anak. Kenapa? Anak-anak nggak bisa berkembang untuk mengekspresikan apa yang ada di hidupnya karena dilarang. Jangan takut keluar uang nanti ini, jangan. Nah itu akan merusak anak-anak. Maka itu prioritas dalam masing-masing keluarga itu pasti akan beda-beda. Belum lagi lingkungannya. Tahu nggak? Lingkungan itu mempengaruhi. Misalnya keluarga pas-pasan bertumbuh dalam lingkungan orang-orang kaya, anak-anak bisa terpengaruh. Betul, masing-masing. Lalu apa prioritas yang utama dalam keluarga kita? Kehadiran Tuhan. Pak, nggak usah pakai AC, Pak. Udara luar lebih sehat, sambil hemat listrik juga. Bisa dibuka, Pak Sobat. Oh, Daniel, tolong buka aja pintunya karena nggak pakai AC supaya lebih seger. Ya, sudah. Ya, jadi masing-masing kita punya prioritas. Tapi hari ini mari kita belajar apa prioritas yang paling utama. Kita buka Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18, 19, 20. Bagaimana yang disung suaranya? Gimana yang disung suaranya? Jelas. Ya, baik. Nah, inilah prioritas dalam keluarga kita. Bukan bilang fasilitas, bukan bilang sarana, uang, apa saja tidak. Nomor 1. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ulang serentak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang ngomong, ya. Jika dua orang daripada meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saudara, dari seluruh ayat Kejadian sampai Wahyu tidak pernah
kita menemukan janji Tuhan sedahsyat ayat ini. Minta berapa hal? Apa saja banyak. Apapun juga. Jadi berapa hal itu? Segala sesuatu. Dan dijanjikan maka Bapakku yang di surga mengabulkannya. Wah, ini janji yang luar biasa. Nah, saudara, inilah prioritas dalam keluarga. Bukan doa minta apa-apa, bukan, salah. Ternyata tidak hanya dan tidak asal dua orang. Orang Jawa bilang, ojo mung angger wong loro. Kenapa? Sebab tidak semua dua orang, tapi dua orang yang mengadakan kesepakatan. Ayo pelan-pelan kita mikir. Mendengar kata sepakat, itu langsung konotasi kita tentang apa? Sepakat. Ayo cepetan. Ada, ya. Musyawarah, betul. Coba naik lagi. Ada perjanjian, betul. Ayo kejar terus. Ini cara salah satu kita belajar firman Tuhan. Ada keputusan, ada negosiasi yang harus berupa apa? Persetujuan, betul. Perjanjian. Tujuan yang sama, bukan itu yang saya cari. Ada apa? Kalau ada kesatuan, persepakatan, perjanjian, komitmen, betul. Naik lagi. Ada apa? Perlu apa? Iya, sudah. Perlu apa? Membuat kesepakatan ini perlu sesuatu. Ikatan. Iya, ikatan, betul. Naik lagi, ayo. Saya nggak akan jawab, saudara harus menemukan. Karena ini penting. Nah, hukum. Ada hukum yang menolong. Sebab bicara kesepakatan, itu betul perjanjian, keputusan, ya semua. Ada hukum. Biasanya kita kemana? Ayo. Notaris. Sah, tapi belum sah kalau nggak ada saksi. Saudara, ini cara kita belajar firman Tuhan. Nah, kita kejar siapa dua orang yang membuat kesepakatan di bawah hukum dan ada saksi. Ternyata semua ada di Alkitab. Luar biasa. Maka itu dalam hukum pernikahan surga, yang paling sakral dalam ibadah pemberkatan nikah kudus itu bukan siapa pendetanya, bukan cincinnya bentuk apa, harganya berapa, pakaiannya pengantin lagi, pengantin berapa, tidak. Satu-satunya hal yang paling sakral dalam setiap pernikahan kita adalah ketika laki perempuan ini mengucapkan janji nikah. Maka itu kalau kita ke notaris, dibaca rinci, titik, koma, semuanya, terus per bagian ditanya, setuju? Begitu ya, kita paraf. Terus sampai terakhir sebelum disahkan saksi ikut menandatangani. Maka ikatan perjanjian yang berupa kesepakatan ini kekal dalam arti asal nggak diubah-ubah. Kalau nggak ada perubahan, ya balik ke notaris. Saudara, ini hukum yang luar biasa. Mari kita lihat Maleakhi 2 ayat 14. Wih, saya kaget waktu melihat ayat ini. Ternyata ada. Maka itu prioritas dalam keluarga adalah kesepakatan suami istri. Katakan amin. Amin. Tanpa kesepakatan suami istri, rumah tangga itu nggak ada wibawa, sebab nggak ada hukum yang menaungi. Nah, hari itu imam-imam bertanya kepada Yahweh Tuhan, kenapa persembahan kami tidak diterima? Apa salah kami? Nah, lalu Yahweh Tuhan menjawab, oleh sebab aku yang telah menjadi saksi
atas engkau dan istri masa mudamu. Saudara, saya lupa tahun berapa itu ya, firman ini muncul di hidup saya jauh sebelum saya menikah. Wih, ada banyak kali di Alkitab, apalagi perjanjian lama, Yahweh hadir memberkati, yang Maha Besar hadir menolong, buat mujizat, menyembuhkan. Itu ratusan kali, cari aja di Alkitab. Tapi hanya satu kali yang Maha Besar, yang Maha Kudus hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Saya pikir luar biasa. Perhatikan. Maka itu tadi saya kejar saudara untuk jawab. Mendengar kata sepakat, kesepakatan, muncul apa? Hukum. Ada hukum yang menaungi. Maka itu rekan-rekan pendeta, gembala-gembala, jangan sekali-kali mulai hari ini kalau saudara menikahkan orang, suruh baca janji nikah. Dan hampir semua gereja sudah baku, nggak disodori kertas saja. Itu salah besar. Sebab yang janji bukan mereka, karena suruh baca. Dan kalau ada apa-apa, iblis punya hak untuk ganggu, bukan mereka kok yang mengucapkan. Dia didikte, dia suruh baca. Ini bahaya besar. Ya, yang buat siapa? Maka itu dalam semua pemberkatan nikah, gereja mewajibkan dua orang itu mengucapkan janji sendiri. Bahkan dihafal pun tidak boleh. Harus keluar dengan tulus. Sebab di janji nikah itulah yang Maha Besar akan menentukan layak. Sebab janji itu penting. Waduh, ini keren sekali. Kenapa kok lihat calon suami? Iya, harus ucapkan janji. Serius. Maka itu kalau saudara ngikuti rekaman-rekaman saya ya di YouTube, di Facebook, Instagram, di Zoom, ketika saya berkati pernikahan tidak pernah sama. Tergantung bagaimana hati, isi hati dua orang itu. Karena itu yang mengesahkan. Oleh sebab aku yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Coba lihat aja saudara. Ayo mau menikah itu penting. Aku yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang padanya engkau tidak setia, padahal dia adalah istri perjanjianmu dan teman sekutu. Wih, lengkap saudara. Ayat pendek ini nilainya dunia. Kenapa? Karena gagal berhasilnya sebuah pernikahan justru di saat dua orang itu mengucapkan janji ini. Nah, ini intermezzo saja, belok dikit. Jangan baca kecepatan. Jangan baca kecepatan jadi gini. Aku yang telah hadir menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Beda enggak? Ya beda enggak? Istri muda dan istri mas mudamu. Beda. Awas ya, 4 huruf itu jangan dihilang. Saudara yang kuat sekali. Artinya menikah itu sekali seumur hidup. Para suami, perhatikan dua kata. Istri seperjanjian dan teman sekutu. Itu keren sekali. Kita bongkar lagi tentang hukum. Dua orang, pihak pertama, pihak kedua, istilah hukum, membuat kesepakatan, membuat perjanjian. Sah. Bisa enggak yang satu berkata, kamu gak usah bertukut biar aku saja? Bisa enggak? Bisa. Maka itu kalau ada suami merendahkan istri, siap-siap aja kau gagal. Karena teman seperjanjian enggak koliban. Yes. Begitu pula istri, jangan sombong. Sekalipun suami perlu saudari, tapi saudari pun gak bisa sendiri tanpa dia. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu dua orang. Dan lagi aku berkata kepadamu, kalau ada di antara kamu di dunia ini dua orang sepakat. Nah, ini penting. Sekarang teman sekutu. Gak usah cari di teologi manapun gak ketemu. Lihat sejarah. Perang dunia pertama ngeri karena gak ada sekutu. Tapi perang dunia kedua
cepat selesai karena ada sekutu. Masih ingat nggak? Ya. Amerika dengan sekutu. Nah setelah Perang Dunia Kedua selesai, maka perang yang muncul berikut adalah Perang Vietnam. Itu tahun 70-an. Nah, waktu Perang Vietnam, Amerika sombong. Sebab merasa negara kecil, Asia lah. Maka dalam sejarah Perang Vietnam, Amerika nggak ngajak sekutunya. Kalah atau menang? Kalah. Ingat suami istri. Ini sejarah. Ngeri sekali. Oh ya, ada Perang Korea, ya, tahun 50-an. Nah, Amerika pakai sekutu. Saudara, maka itu konsep menikah. Prioritas bukan fasilitas, tapi kesepakatan suami istri. Yes. Yang belum menikah harus belajar. Membuat suami istri tidak sepakat. Kalau sudah menikah, kita jawab. Supaya belum menikah, mendengar. Saya ulangi, membuat suami istri tidak sepakat itu mudah atau susah? Udah. Sangat mudah. Serius, maka itu kita harus hati-hati. Ruben, cepat masuk. Kamu belum menikah sebabnya. Ayo sini dulu. Belum menikah yang kedua. Kenapa telat? Pernikahan. Ya, ulang. Ya, ini Ruben berkata. Membuat suami istri tidak sepakat. Itu setan tidak perlu keluar biaya apa. Betul? Membuat suami istri tidak sepakat, setan nggak perlu doa puasa tahu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Membuat suami istri tidak sepakat gampang. Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya, contoh-contoh gampang. Pernah terjadi, pernah dengar ada suami ngupil, istri tersinggung? Loh, itu hal kecil. Kenapa enggak? Loh, benar ini. Tolong yang di rumah juga dengar belajar. Sebelum saya teruskan, saya balik dulu. Jadi menurut firman ini, Matius 18 ayat 19. Kalau suami istri selalu sepakat, akankah ada masalah dalam keluarga itu yang nggak bisa selesai? Jawab dong. Ada nggak masalah dalam keluarga yang sepakat itu nggak pernah selesai? Tidak ada. Tidak. Karena minta apapun juga. Nah sekarang saya balik. Berarti kalau dalam keluarga ada masalah nggak selesai-selesai. Karena Tidak ada kesepakatan. Ini konsep yang luar biasa. Maka yang mau menikah, jangan sibuk mau pesta di mana, mau pakai baju apa, ngundang orang berapa, nggak penting. Sebab 3 jam jadi tai semua itu. Betul nggak? Jadi kalau ngomong berapa adanya, serius. Begitu kemarin saya tanya mereka, jangan. Saya suka tanya, kapan kamu menikah? Masih tunggu uang. Saya langsung marah. Karena yang ditunggu siapa? Setan yang datang. Uang itu kan setan. Kenapa? Karena banyak orang goblok. Setelah menikah harusnya senang-senang. Tapi ini banyak yang menderita karena bayar utang. Pernah dengar nggak? Keluarga pengantin baru. Aduh. Sering. Berapa Loh bener loh saudara. Nah biasanya orang-orang goblok itu karena gua tak cangkemi wong. Tahu bahasa ini? Hanya perhatikan omongan orang. Duh, masa kamu menikah nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Betul? Nah itu orang-orang goblok di dunia. Kalau perhatikan orang ngomong apa. Saya punya resep. Kalau saudara mau nikah, terus ada orang ngomong gitu karena saudara nggak mau pesta, bilang aja, oh, jadi pengen pestakan kamu toh, kamu buat pesta aku yang datang. Kira-kira mau nggak? Ya enggak. Nah itulah model orang-orang iso mangan gratis kena orang nikah. Setuju saya ngomong ini? Ya. Hanya bisa makan gratis tunggu orang menikah. Kurang ajar orang sendiri. Kenapa? Iya, saya pernah ngintip amplopnya kok orang
Iya. Karena sudah ngecek kayak sopo. Oh, dia ngomeli, gak usah kekasih sekali, gak usah sudah. Ngerti ya? Jadi biarlah kita menikah, yang penting Tuhan hadir. Amin. Maka itu saya selalu menekankan. Jadi saya minta maaf dulu yang punya dekorasi, maaf. Ya, lebih baik menghargai yang hadir di gereja. Berarti mereka mau doa, bukan cari makan. Betul enggak? Ya. Nah, sekarang saya balik. Kalau rumah tangga yang selalu sepakat dan doanya selalu dijawab, menurut ayat itu, maka keluarga-keluarga sepakat ini pasti mengalahkan setan atau tidak? Pasti. Takut. Nah, ini masalah baru. Sebelum setan kita kalahkan, mereka kalahkan kita duluan dengan cara tidak sepakat. Cara ini serius. Jauh lebih penting suami istri menjaga kesepakatan hati daripada beli mobil. Betul? Lebih baik jalan kaki, naik angkot, tapi rumah tangga bahagia. Ya. Daripada ngurus mobil tambah utang, kredit, mumet lagi, bayar angsurannya. Ini loh konsep. Prioritasnya adalah kesepakatan. Apa sih bentuk kesepakatan itu? Lihat kepala dengan tubuh kita. Ada penyakit yang tubuh nggak pernah sepakat dengan kepala. Itu penyakit apa? Orang Jawa dulu bilang buyuten. Kalau bahasa kerennya Parkinson. Oh. Tahu? Ya. Tubuh nggak mau tunduk pada kepala. Ini nggak sepakat. Nah, dengan ilustrasi ini banyak nggak keluarga Parkinson? Ini masalahnya. Banyak keluarga Parkinson. Bergetar rumah tangganya. Karena nggak ada kesepakatan. Masih nggak nyambung Pak, nggak sepakat kok. Ingat, korban pertama ketidaksepakatan papa mama itu selalu dan pasti anak-anak. Itu selalu dan pasti. Ngeri. Dan setan berhasil. Betul ya? Hari ini kita jaga. Dalam bahasa Jawa ada istilah tepo seliro. Itu kok diterjemahkan artinya dalam sekali. Tepo seliro itu nggak cuma saling ngerti. Ya, nggak cuma saling ngerti, lebih dalam dari itu. Saling mengerti dan saling menerima. Nggak cuma sekedar saling mengerti dan saling menerima. Tapi ada yang berikut, saling menunjang dan saling mendukung. Ada banyak suami istri saling mengerti, saling menerima. Tapi jawabannya kerja diri. Aku ngerti kok, aku terima. Tapi nggak mau mendukung. Ada tidak? Maka itu dalam istilah teposel itu dalam sekali arti. Nah, seperti itu Tuhan Yesus terhadap kita. Setelah mendengar istilah Jawa ini, Tuhan Yesus pada kita betul-betul dia teposeliro. Sangat. Loh jawab, teposeliro nggak dia? Ya. Sangat. Kemarin siapa yang bilang itu ngerteni. Ini luar biasa. Nah, suami istri untuk menjaga kesepakatan kita, hendaklah saling mengerti, hendaklah saling menerima, hendaklah saling mendukung. Maka kesepakatan akan terjaga dalam rumah tangga kita. Bukan berkatanya ya wes, asal kamu senang aja. Bahaya itu. Ada nggak suami istri seperti itu? Ya udah. Ya. Betul. Dia pada ribut. Ya udah, nggak bisa. Itu bukan teposeliro. Itu bukan sepakat. Ganjel. Betul nggak? Masih ganjel, masih dongkol, masih jengkel. Waduh saudara, kalau kita mau bahas kesepakatan ini indah dan nggak akan ada habis-habisnya.
Hebat sekali firman ini mengajar kita. Nah, iblis sangat mudah. Renungkan kalimat ini. Iblis sangat mudah menemukan celah untuk masuk merusak kesepakatan kita. Betul atau salah? Betul. Begitu ada celah sedikit saja, lebih kecil dari lubangnya jarum, percaya setan bisa masuk? Iya, bisa. Ingat, karena udara. Iya, Betul. udara lebih. Ingat saudara, jangan berikan celah sedikit pun. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 26. Ayat 27, maaf. Efesus 4 ayat 27. Ini perintah yang luar biasa, harus kita jaga. Baca 1, 2, 3. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Pendek toh? Kalau kita mendengar jangan beri kesempatan pada iblis, itu kesempatan besar atau kecil? Kecil. Ingat kemarin kita belajar awas salah dengar dan salah bicara. Itu bisa merusak kesepakatan. Ya, hati-hati. Pokoknya begini ya, suami istri. Setelah kita mendengar firman ini, yang mau menikah juga harus tahu bahwa prioritas utama dalam keluarga kita adalah menjaga kesepakatan ini. Yes. Jangan beri celah kepada iblis, jangan beri kesempatan pada iblis untuk merusak kesepakatan. Hancur nanti. Hal-hal kecil, bukan hal besar. Ya, jadi saya ulangi, buat iblis merusak kesepakatan suami istri itu sangat mudah. Ingat itu baik-baik, nggak sulit buat mereka. Siapa pernah melihat juga, kalau tadi masalah mobil, cara masalah kelilipan. Yang satu matanya lagi gatel, nggak enak, ya nggak sempat ngucek, tapi terus kedip-kedip gitu. Ngapain kamu melerok ya? Bisa terjadi nggak itu? Loh, saya tanya ini bisa terjadi nggak? Bisa. Yang satu hidung lagi gatal, nggak sempat garuk, terus goyang-goyang gini. Kamu ngecek aku ya? Loh. Nah, kecil apapun jadi salah. Benar. Maka itu makin panjang perjalanan usia pernikahan kita, seharusnya kita semakin pintar menghadapi kelicikan iblis. Ya. Setuju saya ngomongin? Kalau usah makin lama kita menikah, makin panjang usia pernikahan kita, maka kita harus makin pintar menghadapi kelicikan iblis. Lihat Efesus 6 ayat berapa itu? Kita melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11, ayat 13 atau 14? Bukan 10, 11. Coba ayat 11. Apa? Efesus 4 ayat 27. Ya, coba baca ya. Efesus 4 ayat 27. Sudah, nah. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah Terus? supaya kamu dapat bertahan lawan tipu muslihat. Nah, itu 6 ayat 11 ya. Efesus 6 ayat 11. Saudara, jelas firman ini berkata untuk melawan tipu daya iblis, kelicikan. Ayo kita bandingkan. Berarti lebih mudah menghadapi setan beneran atau tipu muslihat? Enggak, lebih baik setan beneran. Oh iya. Iya. Lu iya toh? Ya. Justru tipu muslihat ini seringkali kita terkecoh. Iya, karena nggak bisa ngerti. Ingat loh, setan itu lebih pengalaman menjatuhkan manusia. Ya. Lah umur mereka berapa? Umur kita berapa? Setua-tuanya kita umurnya 100 tahun. Jadi ilustrasi ini nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Kelicikannya itu licin. Maka itu suami istri jaga betul-betul kesepakatan kita, karena itu prioritas yang utama. Oh, terima kasih Bapak, ada firman sehat. Nah, hal berikut setelah Apostoliro, maka yang bisa menjaga kesepakatan kita adalah mengampuni. Kalau suami begitu gampang mengampuni istri, istri gitu gampang mengampuni suami, aman keluarga kita.
kesepakatan akan tetap terjaga. Amin. Betul atau tidak? Betul. Enak sekali, saling ngerti. Begitu istilah Jawa ngerteni, itu bagus sekali. Ya sudah, karena tipu muslihat ini kita harus jaga dalam hidup. Gak sanggup. Sepintar apa kita, seahli apa kita, sehebat apa kita. Ya. Mereka tetap lebih licik, lebih hebat dari kita. Ya. Ini yang kita selalu perhatikan, kesepakatan. Begitu setan mulai apa ya, ngidik-ngidik, enggak kata ngidik-ngidik, menggelidik, ya, mulai diajak panas hati, lihat delok bojomu, delok kelakuan, delok mereka itu, lihat apa dia buat, lihat macam-macam ya. Oh saudara, gampang sekali setan merusak kesepakatan kita. Ayat 20, masih Matius 18, ayat 20. Ayo kita lihat ini. Nah, ada terjemahan yang salah. Izinkan saya berkata untuk meralat hampir semua gereja menggunakan Matius 18 ayat 20 itu untuk membuka ibadah. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ kau ada di tengah-tengah mereka. Salah. Ini bukan untuk ibadah. Terjemahan yang betul berbunyi demikian. Sebab di mana ada 2 ayat 20-nya. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat lalu berkumpul dengan orang-orang ketiga. Itu terjemahan yang betul. Nah, siapa 2 orang di ayat 20 itu? Suami istri. Ayo, siapa 2 orang di ayat 20? Suami istri. Kalau ada suami istri, lalu muncul orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Jadi ini bicara keluarga. Di mana ada papa mama dan ada anak-anak. Ngapain baca terus? Baca 20-nya dulu ngapain? Berkumpul Ya. di dalam. Nah, papa mama dan anak-anak yang selalu sepakat berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Ada siapa di keluarga itu? Tuhan Yesus. Baca. Ada aku. Nah, di Tengah-tengah mereka. keluarga itu. Wih, saudara. Ini yang setan benci. Yaitu kalau mereka tahu di dalam keluarga yang ada Yesusnya. Oh, mereka akan orang arik, obrak-abrik, akan kacau. Saya punya istilah ini, percuma. Saudara pasang gambar Yesus di mana-mana di rumahmu. Ditato juga, belum tentu ada Yesus di sini. Cuma gambarin. Ya, belum tentu. Sebab Yesus nggak mau digantung di dinding. Nah, dia maunya tinggal di dalam kita. Selain telono sampai pintu WC-mu, gambar Yesus. Maaf, nggak ada Yesus. Sekarang pertanyaan berikut, ini ilustrasi dari anak-anak saya belajar. Sekarang kalau di setiap keluarga, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, dan Tuhan segala Tuhan, selalu diam dan ada di tengah-tengah mereka. Mungkinkah ada setan goblok dan setan nekat berani masuk? Ya. Ngerti ilustrasinya saya dapat dari Roh Kudus anak-anak. Jadi kalau setan goblok dan setan nekat saja nggak berani masuk, bisa mikir apa itu padanya. Terus berarti setan pintar lebih nggak berani masuk. Coba yang goblok aja bisa mikir, yang pintar lebih bisa mikir. Ngerti maksudnya? Ya. Nah, maaf ya. Dengar, ini pertanyaan buat saya kaget juga. Dengan 2 ayat ini, saya punya 2 pertanyaan. Jawabannya sama, tapi pertanyaannya beda. Berarti di keluarga pendeta, di keluarga Kristen, lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan? Jawaban. Betul nggak? Ini pertanyaan penting. Ayo, lebih mudah ngusir siapa? Yesus. Kurang ajar betul kita. Pertanyaan
yang kedua jawabannya sama. Berarti dalam keluarga pendeta, keluarga Kristen lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Yes. Iya. Apakah setan yang goda Hawa dulu terus godain Yesus juga sampai seperti itu? Apakah itu sama dengan setan yang godain kita? Sama. Mereka juga sama seperti Tuhan Yesus, tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Betul, jadi setan yang godain Hawa, yang godain Yesus. Si kuno itu ada sampai hari ini. Levelnya kita Jauh sekali ini, kita nggak ada apa-apa. Kita nggak ada apa-apa. Ngeri ya? Maka itu saudara, ayo kita jujur. Tidak sedikit warga-warga Kristen mengusir Yesus dan mengundang setan. Hanya dengan ketidaksepakatan. Maka itu rajin ibadah, rajin berdoa. Belum tentu Yesus selalu di tengah-tengah. Karena yang buat kita sepakat bukan doanya, bukan ibadahnya, tapi teposeliro tadi, saling menerima, saling memahami, memaklumi, mendukung, mensupport, saling mengampuni. Amin. Maka keluarga itu akan luar biasa. Amin. Jadi ini prioritas. Maka itu saya ulangi lagi, ketika setan mulai kritik-kritik kita, mulai manas-manasi untuk kita nggak suka pada pasangan kita, hati-hati. Karena dengan cara itu setan mudah masuk ke keluarga kita. Oke, saya stop dulu. Ada mau tanya? Yang di rumah juga silakan. Ayo di sini kita diskusi, kita bahas. Ini prioritas. Karena setan itu lebih canggih ya. Iya, lebih pintar jauh. Selain sepakat untuk benda ini supaya kita bisa melarang kepanjangan setan ada. Ya, kesehatan itu cukup. Itu aja kita kerjakan. Karena itu aja sulit. Nah, kalau mau tambahan seperti kemarin, 1 Timotius 2:8, tangan suami nggak boleh najis. Tetap menadah supaya keluarga kita aman. Karena begitu tangan imam ini najis, setan masuk keluarga kita. 1 Timotius 2:8. Ada lagi yang lain? Ya. Kadang-kadang cara setan itu tidak di kesepakatan kita, tapi kesepakatan yang ada di luar kita atau orang yang bersepakat dengan kita. Bagaimana kemudian kita mencoba bersepakat dengan istri ketika menghadapi kesepakatan yang rumit yang muncul dari luar. Ya, saudara, untuk orang luar nggak ada kesepakatan. Itu hanya untuk suami istri. Untuk apa kita buat kesepakatan dengan orang hukum misalnya? Nah, kalau memang ada suami terikat bisnis atau terikat apa dengan hukum, sebelum itu ngomong dulu ke istrinya. Atau istri ada urusan dagang bisnis dengan orang lain, sebelum buat kesepakatan ngomong ke suaminya. Nah, keterbukaan itu yang akan menolong kita untuk kita mengerti. Oke, pinjam Alkitabnya. Kita buka Hakim-Hakim pasal 13. Ada contoh tentang kesepakatan suami istri yang hebat. Itulah keluarga Manoah. Nah, pertanyaan Pak Yunuko cukup baik untuk membuat kita mengerti. Hakim-Hakim pasal 13. Ya, sebentar. Saya harus cari ayat 2 saja langsung. Bacakan. Jawab malaikat Tuhan. Oh, Hakim-Hakim 13 ayat 2. Pada waktu itu, Ya, baca. pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Nah, ada apa dengan keluarga Manoah? Yang istri mandul ayat 3. Dan malaikat Ya, dan Tuhan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman Nah, kepadanya. nggak usah dibaca firmannya begini-begini, langsung ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Katakanlah kepadaku seorang Abdi Allah yang Ya, rupanya cukup, sebagai nggak usah dibaca. malaikat. Ini yang luar biasa Tuhan ajarkan.
Seandainya Hawa, Pak Soleh datang. Naik apa tadi ke sini? Naik motor. Naik motor dari pakai motor siapa? Sewa. Oh, sewa. Saudara, ini luar biasa ingat. Kalau Adam punya istri seperti istri Manoah, kalau Abraham punya istri seperti istri Manoah, berarti dunia ceritanya lain. Ya. Amin. Ketika istri Manoah yang mandul ini didatangi malaikat dengan pesan Tuhan yang begitu dahsyat, dia panggil suaminya. Dia cerita ke suaminya begini, begitu. Hebat bukan? Loh iya atau tidak? Ya. Nah, ya ini yang tadi dulu kau tanya. Kalau ada kesepakatan antara si suami urusan bisnis, ada kesepakatan istri urusan bisnis, sebelum buat kesepakatan, sepakat di rumah dulu. Ini. Nah, terus ya itu dulu belum selesai. Ya, dari sini kita melihat bagaimana sikap istri itu. Terus lihat ayat yang ke-8. Lalu ngapain? Nah, jadi suami ini nggak banyak ribut, langsung datang ke Tuhan. Ya toh, dan luar biasa. Ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu kepada istriku, kau tambahkan, datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Perhatikan ayat pendek ini. Kata kami ini menunjukkan kesepakatan. Ya. Setelah kita menikah, kurangi kata saya, aku, saya kurang. Hadirkan istri kita ketika dia tidak ada, hadirkan suami kita ketika dia tidak ada. Kami. 3 kali ada kata kami. Ini hebat. Manoah sebagai suami yang sangat luar biasa. Kami. Siapa yang berdoa di ayat 8 tadi? Nah, jelas Manoah yang mohon. Tapi lihat ayat 9, siapa yang dijawab? Ayat 9. Ayat 9. Sehingga malaikat Yahweh datang kepada perempuan itu. Memang Bapa di surga mendengarkan permohonan Manoah, tapi yang dijawab terus siapa? Istrinya. Ini luar biasa. Para suami yang arogan, suami yang sombong harus bertobat. Ternyata sejarah Alkitab menulis Tuhan jauh lebih sering dan lebih suka bicara pada perempuan, pada istri daripada pada suami. Oh, nggak ada yang ngamen. Amin. Para istri yang ngamen itu. Kenapa ya? Ya, kenapa? Jawabannya begini. Mana lebih terkenal, nenek sihir atau kakek sihir? Jawab. Mana lebih terkenal, kakek sihir atau nenek sihir? Ternyata setan pun lebih suka pakai perempuan daripada pakai laki-laki. Ibu kota atau bapak kota? Saudara, maka itu ini cara Tuhan bekerja. Rusaknya kesepakatan yang berikut ketika istri terlalu sombong rohani dan suami terlalu sombong gak menghargai istri. Itu dua-dua rusak. Hei para istri, karena saya pernah ketemu istri yang setelah mengetahui firman ini, sombongnya pada suami. Ingat ya, yang budek itu kamu, bukan aku. Saya bisa budek ya. Yang tua itu kamu, bukan aku. Karena istri sudah diajak bicara, betul. Tapi jangan sombong. Lihat ya para istri, ini luar biasa. Jadi Tuhan menjawab kepada istri. Maka itu ingat, ketika Pilatus mengadili Yesus, siapa yang datang memperingatkan? Istrinya. Istrinya. Tadi malam aku mimpi, jangan main dengan orang ini orang benar. Aneh ya, Tuhan bicara pada istri. Kenapa Herodes bisa membunuh Yohanes Pembaptis? Karena istrinya.
Maka itu para istri, berbahagialah saudari, karena Tuhan pilih perempuan untuk lebih peka. Perasaan istri itu seperti radarnya airport, bandara. Tahu nggak radar? Nah, tapi jangan sampai radarnya rusak gitu. Kalau radarnya rusak semua ini keluarga. Terus yang Kenapa? Di Adam dan Hawa dulu, Iblis juga ngomongnya ke Hawa, makanya. Tapi kelanjutannya yang paling bersalah adalah si Adam ini karena kepala. Ya. Iya. Padahal sambungan kalau dikisahkan yang jatuh adalah si Hawa. dulu. Iya. Ini hukum suami istri. Saya pakai istilah medis. Jadi pertanyaan Anggoro, ya yang salah kan Hawa. Kenapa Adam harus bertanggung jawab? Medis. Kalau ada pasien mengeluh ke dokter, dada, lambung, punggung, lutut, sudah diobok-obok oleh dokter, dengan kata diobok-obok, diperiksa macam-macam, nggak ketemu penyakit. Maka dokter harus meriksa apa nih? Endasi dulu. Endasi suami. Itu di tanggung jawab. Maka itu kalau saya konsen pranikah, calon pengantin pria saya akan tetet lebih banyak dari depan. Karena tanggung jawab lebih besar. Pada enak kamu pakai bahasa Jawa tuh enak banget. Ingat pepatah Tionghoa, ikan itu pasti lebih dulu busuk kepalanya, bukan badannya. Apa ya? Ya memang itu konsepnya kehidupan itu dirusak oleh setan. Maka itu dunia ini hancur bukan karena perang nuklir, bukan karena gempa bumi tsunami, karena ayah tidak bertanggung jawab. Baca Malaki 4 ayat 6. Hancur dunia itu musnah. Baca cepat. Malaki 4 ayat 6. Enggak cuma hancur tapi musnah, saudara. Betul, hancur dengan musnah itu resik misalnya. Habis semuanya. Ayo baca Malaki 4 ayat 6. 1. Maka ia akan buat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi. Jadi setan tahu dengan kalimat ini untuk menghancurkan bumi nggak perlu perang, nggak perlu gempa bumi terlalu banyak, terlalu besar biayanya saja, cukup rusak ayah-ayah. Ya, jadi balik itu di pertanyaan pertama nih. Ya, jadi Yang kuat suaranya, harus supaya masuk. Jadi kalau misalkan kita jadi kunci kesepakatan atau kita melayani pada waktu menikah kan kadang-kadang pelayanan dan ini untuk suami istri ya betul. Iya, sepakat dulu. Kalaupun pelayanan itu juga bagian dari pekerjaan. Sepakat dulu. Tetap begitu. Tetap harus tidak boleh sebelum. Enggak boleh. Karena kalau sebelum sepakat lain yang satu tersinggung, kamu nggak ngomong aku. Walaupun konteksnya pelayanan ya. Iya, walaupun konteksnya pelayanan, setan bisa masuk lewat pelayanan. Tapi kadang-kadang gini nih, kalau Tuhan sudah bekerja di depan kita, maka kita harus aktif untuk pemahaman kita begitu. Ya. Tapi istri belum. Nah, ajak. Tapi ada satu kasus yang unik di Alkitab dan Tuhan tidak marah. Waktu Ishak dipersembahkan, Abraham nggak berunding dengan istrinya. Bisa bayangkan kalau berunding bisa perang Badar itu. Betul nggak? Iya. Enak, nggak ngono Pak, udah semua. Aku semeteng, aku melahirkan. Enak gue pateni anak itu. Ya aku yang mengandung susah payah, aku yang melahirkan. Kamu mau persembahkan anak itu? Kan pemahamannya gini, Bi. Kalau seperti kasusnya Abraham dan Sarah tidak perlu diajak berunding karena kalau sudah terkait sama Tuhan, buat Sarah pasti benar. Bukan. Sarah bisa ribut. Kan dia tanya mau kemana kalian? Enggak. Tapi ini kasus khusus, tidak boleh kita pakai semuanya. Walaupun istilah pelayanan, suami istri sepakat dulu. Minta kemurahan Tuhan.
Karena apa? Kalau dari Tuhan, Tuhan pasti bicara dua-duanya. Yes. Nggak mungkin salah satu. Pasti Pak. Ya. Pasti Tuhan bicara sama. Oh pasti. Asal kita jangan sombong. Nggak harus suami, boleh dua-dua. Jangan bukan cuma suami. Dua-dua Tuhan bicara. Tapi sering bisa lihat, maksudnya kelas hamba Tuhan gitu ya. Maksudnya dia kalau yang mau dominan kan suami ya. Ya. Tapi istri itu harus tahu saya punya visi buat Tuhan gini-gini. Tapi kenyataan di perjalanan keluarganya berantakan gitu. Iya, itu dia Hakim 13 itu pakai. Ini contoh yang luar biasa. Maka itu gereja sampaikan kebenaran yang benar, bukan kebenaran yang setengah. Karena kebenaran yang setengah itu namanya doktrin. Itu nggak akan lengkap. Pokoknya indah. Mulai dari awal suami istri selalu sepakat. Apa saja. Wah, itu akan jadi kesaksian yang luar biasa. Ada lagi? Ya. Nih, masalahnya tuh sekarang Hebat. kita sudah Itu jadi musik. Ya. kita kan sudah sepakat nih, misalnya saya sama Pak sudah sepakat. Saya udah bilang, Pak aku mau pergi ke Ini untuk suami istri loh. Iya sebentar. Nah. Terus itu sudah dia. Tapi yang dari keluarga sana, wah suami istri ngomong-ngomong gitu. Jadi pas rumah sakit, disalahin lagi. Balik ke rumah tinggalan. Kan tadi malam udah ditanya. Keimbangan. Sekali lagi. Jadi Oh, sudah selesai. jadi kan kesepakatan tuh nggak ada, nggak pernah Ya, ada. itu untuk suami istri. Itu nggak perlu sepakat kalau itu. Nanti tinggalan sudah lah. Kalau balik itu oke. Kenapa? Sekali lagi. Jadi ketika kita Udah. merasakan panggilan Tuhan, tidak boleh gegabah buru-buru membuat keputusan sebelum. Dengan sendirinya. Yang butuhkan Tuhan. Oh. Dia pasti akan bicara semuanya. Padahal saya sering merasa bahwa ini karena Tuhan kamu mau. Enggak. Tidak bisa. Enggak bisa. Karena merasa Iya, enggak bisa. Kesepakatan harus ada. Ya, saya beri contoh. Yang pengen makan itu kepala atau perut? Perut. oh iya. Tapi kepala tetap punya otoritas. Misalnya, wih, pagi aku kok pengen pecel. Ojo ngono, usah. Galak tenan. Kepala bisa ngomong. Setiga hari lu pecel terus. Betul? Nah, itu kesepakatan luar biasa antara kepala dengan tubuh. Bisa berunding. Ya, oke, ada lagi? Ya berarti ini bagus. Yang kenceng suara. Ya ini bagus banget karena jadi mengubah konsep yang lama saya. Jadi konsep lama saya itu bahwa segala sesuatu memang Tuhan itu ngasih ke Kepala, betul. tapi pada saat ya ini tadi masuk ke rumongso tadi ya, rumongsonya Tuhan yang ngasih ke kita, terus kita kerjakan tanpa kesepakatan istri. Nah ini sangat sesuatu yang salah banget. Oh, salah. Kita harus manut. Dan kita harus manut karena perasaannya apa? Si kepala ini merasa bahwa ini sesuatu yang dari Tuhan. Tapi dia nggak menghargai tubuhnya. Ya. Dan itu konsep baru. Iya. Contoh lain lagi. Siapa pernah menghadapi tugas ada deadline? Ya. Besok pagi jam 7 diserah. Tapi jam 2 subuh ini belum selesai. Tubuh ini capeknya luar biasa. Pengen istirahat. Tapi tetap kepala pusing. Nggak bisa istirahat, harus selesaikan. Nah di sini tubuh harus mana? Nggak bisa tubuh berkata, aku tak turun kerja dewi. Nggak mungkin dong. Lah kalau badan tidur, kepala kerja sendiri nempelnya di mana? Ini hukum yang luar biasa. Selalu ada kerjasama, kesepakatan. Maka itu hal yang penting. Konsep ini akan rusak ketika ada dua otak di keluarga ini. Mau tanya jadi. Tidak tunggu dulu. Ada dua otak di keluarga ini. Betul? Ya. Ini rusak. Saudara, maaf jangan tersinggung. Berarti yang punya otak dalam rumah tangga itu badan atau kepala? Kepala. Jadi istri itu nggak punya otak, catat. Wah, pencernaan ini. Saudara ini sederhana sekali.
Belum nggak bisa protes, kalau kata nggak menikah. Dengan begitu seorang pria memutuskan siap jadi suami, dia potong badan. Begitu seorang gadis memutuskan jadi istri, dia potong kepala. Kepalanya gadis digabungkan ke tubuhnya pria, itu yang dikubur. Yang hidup adalah kepalanya suami, tubuhnya istri. Jadi cuma satu orang, nggak bisa keluar. Kalau single parent Pak? Kenapa? Single parent? Lain lagi itu dengan Tuhan. Oh iya. Maksudnya lain. Berarti ya, ini loh. Jadi kesepakatan hancur ketika istri berusaha punya otak. Hancur. Benar, dan banyak keluarga seperti itu. Dan itulah roh Isabel. Ya. Jangan. Isabel sudah lama mati, tapi rohnya masih hidup di banyak keluarga. Termasuk keluarga pendeta loh. Berapa banyak pendeta nggak punya hak karena suami istrinya luar biasa. Hati-hati konsep ini. Maka itu prioritas kita adalah kesepakatan tadi, bukan hal-hal yang lain. Kalau ada ikut mendengar hari ini, ada istri-istri punya roh Isabel, matilah kamu dalam nama Yesus. Sebab kamu merusak keluarga. Tegas. Istri harus tunduk pada suami karena kau nggak punya otak. Otakmu ada di kepalamu, yaitu suami. Saya marah kepada istri dominan. Hancur. Anak-anak menderita luar biasa. Hai para suami bangkit. Jangan kamu kayak bedes ketuluk. Yang nggak ngerti bisa tanya itu apa. Ya nggak apa-apa, sudah nggak penting. Stop ya para suami bangkit. Selama-lamanya kamu daripada istrimu kau tetap kepala. Walaupun istri gaji lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi suami, tetap istri tunduk. Ya. Walaupun istrinya itu pendeta terus suaminya nggak pendeta itu. Nah, itu kan cuma di pelayanan, di rumah kan. Di rumah tetap suami itu kepala. Kalau walaupun istri pendeta, suami bukan pendeta, ya itu cuma dipakai untuk pelayanan. Jelas tindakan suami itu di luar nalar itu. Nah, maksudnya kalau di luar nalar, bagaimana? Baca 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, ada otoritas yang Tuhan beri. Ya, istri-istri dengarkan ini. 11 ayat 3. Saya langsung susun aja supaya cepat. Jadi di alam semesta itu ada 3 kepala. Satu, Yahweh Tuhan. Otoritas turun ke Yesus. Dari Tuhan Yesus otoritas turun ke suami. Maka itu dikatakan istri kepalamu itu suamimu. Nah, saya pakai istilah pemerintah. Kalau ada camat, ya, enggak disukai oleh bupatinya, camat nggak usah macam-macam, laporkan ke kepalanya bupati. Coba itu. Gubernur. Iya atau enggak? Jadi kalau ada istri suaminya macam-macam, lanjutkan 1 Petrus 3 ayat 1. Hati-hati istri cerewet. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, Yang kuat. Demikian juga kamu, Hai. hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi istri yang disakiti suami itu punya otoritas, lapor ke otoritas. Jangan cerewet. Istri cerewet, suami malah selingkuh banyak. Ya. dan kesepakatan itu dibangun dengan Tuhan. Iya, Tuhan otomatis tak. Itu luar biasa firman ini. Jelas? Oke, ngerti semua? Prioritas kita rumah tangga adalah kesepakatan. Supaya Tuhan hadir dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Hidup harmonis penuh pengampunan. Terima kasih Pak Bin. Saudara-saudara Sama-sama. ada di Zoom, yang online, yang ada di tempat ini, mari kita mulai memikirkan konstruksi rumah tangga yang cepat tanggap terhadap pimpinan firman.
Sehingga ketika Tuhan menuntun baik suami dan istri sanggup menanggapi dengan bijak di dalam pimpinan firman. Yang suami sungguh-sungguh menjadi kepala, yang istri menjadi tubuh yang memberikan fasilitas supaya pimpinan Allah boleh berjalan dengan leluasa di tengah-tengah kita. Terima kasih. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan ini dan memikirkan bagaimana supaya model ini, konstruksi yang alkitabiah ini dibangun di dalam rumah tangga kita. Dan kita berdoa supaya ada jalan, supaya mekanisme yang baru ini betul-betul menjadi bagian dari pembangunan keluarga kita. Ingat baik-baik bahwa keluarga adalah strategi paling penting di dalam pembangunan dunia. Keluarga merupakan lembaga yang paling vital untuk mendidik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin. Amin. Oleh karena itu mari kita jernihkan keluarga dan pastikan keluarga mampu mengerjakan strategi Allah di dalam kehidupannya. Kita akan tutup dan saudara-saudara kita break selama 10 menit aja. 10 menit dan setelah itu kita akan melanjutkan percakapan kita terkait dengan bagaimana mekanisme keluarga bersama dengan keluarga besar dan keluarga lain, sehingga kemudian memastikan bahwa kita bisa menciptakan relasi keluarga antar keluarga yang alkitabiah dalam pimpinan Bapak di surga. Sampai ketemu 10 menit lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yang Zoom, Instagram, Facebook, sampai ketemu.